Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Classroom of the Elite. Dan pada pembahasan kali ini gue akan membahas light novel Classroom of the Elite volume 4,5. Oke deh, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari monolog Ayano Koji yang mengatakan bahwa cerita dalam volume 4,5 ini bukanlah cerita yang berat, tetapi cerita sehari-hari tentang liburan musim panas mereka. Lalu, monolog ini pun ditutup dengan kata-kata Ayano Koji bahwa cerita ini adalah cerita tentang murid yang bimbang untuk maju dan mundur di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Sebuah cerita yang kecil. Panel cerita pun kembali menyorot karakter Ayano Koji yang sedang bersantai di kamarnya. Karena itu adalah liburan musim panas, jadi ia hanya berdiam diri saja di kamarnya dan tidak melakukan sesuatu yang spesial. Sebenarnya, Ayano Koji sendiri ingin bersenang-senang dan menikmati masa mudanya seperti murid yang lain. Tapi tampaknya ia tidak memiliki seorang teman untuk diajak berpergian. Namun di sini tiba-tiba saja HP Ayano Koji pun berdering dan ternyata ada panggilan dari Sudo. Di sini Sudo pun menjelaskan bahwa ia ingin mengajak Ayano Koji untuk pergi menemui peramal yang sekarang ini sedang ngetren di kalangan siswa sekolah mereka. Karena memang dalam lingkungan sekolah mereka baru saja dibangun sebuah mall yang bernama Keyaki. Dan seketika itu pula mall itu menjadi terkenal karena kedatangan seorang peramal terkenal. Mendengar ada yang ingin mengajaknya pergi, di sini Ayano Koji pun langsung semangat dan menyetujuinya. Tapi Sudo pun memiliki sebuah syarat kalau Ayano Koji itu harus ngajak Horikita untuk pergi bersama mereka juga. Mendengar hal itu, Ayano Koji pun merasa dirinya hanyalah sebuah alat untuk memanggil Horikita. Ya, karena kita tahu sendirilah, bukan hanya Sudo tapi Hirata aja meminta bantuan Ayano Koji untuk berurusan dengan Horikita. Jadi ya di sini pantas aja kalau Ayano Koji pun berpikir seperti itu. Di sini Ayano Koji pun menjawab bahwa ia akan berusaha untuk ngajak Horikita. Tapi Sudo pun langsung ngegas kalau cuma berusaha aja itu nggak cukup. Tapi Ayano Koji itu harus bener-bener ngajak Horikita. Setelah menyudahi pembicaranya dengan Sudo, Ayano Koji pun langsung menelpon Horikita dan mengajaknya untuk pergi ke peramal tersebut. Di sini, Ayano Koji pun memakai segala cara untuk membujuk Horikita. Tapi tetap saja, Horikita itu memutuskan untuk nggak mau ikut ke peramal. Karena memang peramal tersebut selalu ramai didatangi oleh semua siswa, apalagi yang sudah berpasangan. Dan tentu saja, Horikita pun memakai jurus andalannya kalau ia tidak suka dengan tempat yang ramai dikunjungi orang. Setelah mendengarkan hal itu, Ayano Koji pun langsung melapor ke Sudo kalau Horikita nggak mau ikutan. Lalu dengan ngegas, Sudo pun juga berkata kalau rencana mereka untuk pergi ke peramal itu pun batal. Lalu Sudo pun menutup teleponnya. Di sini Ayano Koji pun sedikit kecewa, tapi ya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang Ayano Koji juga udah tahu dari awal kalau Sudo itu cuma mau ngajak Horikita aja untuk pergi ke peramal itu. Tapi di sini Ayano Koji juga merasa penasaran tentang peramal tersebut, apalagi tentang kemampuan cold reading yang biasa dipakai peramal untuk membaca situasi dan kondisi seseorang melalui sebuah pengamatan sekilas saja. Jadi di sini Ayano Koji pun memutuskan untuk mendatangi peramal tersebut besok. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Ayano Koji sudah sampai di tempat peramal itu dan sudah mengantri di sana. Tapi ia pun terkejut karena yang datang di sana itu semuanya berpasangan dan hanya ia saja yang tidak memiliki pasangan. Lalu, salah satu petugas di sana pun bilang kalau sang peramal hanya menerima pelanggan yang berpasangan saja. Dan tentu saja, Ayano Koji tidak bisa memaksa masuk. Jadi, ia pun memilih untuk pulang. Tapi ternyata,
ada seorang yang bernasib sama seperti Ayano Koji, yaitu Ibuki dari kelas C. Di sini mereka berdua pun mengobrol sebentar tentang peramal itu, dan terutama tentang Tenchu Satsu, yaitu ramalan tentang hari kesialan. Setelah itu, mereka pun kembali pulang. Saat di kamarnya, Ayano Koji pun terus memikirkan tentang peramal itu, apalagi tentang Tenchu Satsu. Dan nampaknya Ayano Koji sangat tertarik dengan hal itu. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi ke peramal itu lagi besok. Tapi tak disangka, Ayano Koji pun bertemu lagi dengan Ibuki. Dan karena mereka tidak memiliki pasangan, jadi mereka pun memutuskan untuk masuk bersama ke dalam peramal itu. Di sini, Ibuki pun diramal kalau ia akan sehat dan berumur panjang. Sedangkan Ayano Koji, peramal itu pun bilang kalau Ayano Koji itu merupakan pusat dari Tenchu Satsu, di mana Ayano Koji udah sial dari ia sejak kecil. Di sini peramal itu juga bilang kalau jadi pusatnya Tenchu Satsu itu nggak sepenuhnya buruk. Dan pesan terakhir dari peramal itu adalah saat pulang nanti, Ayano Koji itu harus ngambil jalan yang lurus dan tidak boleh memutar. Setelah keluar dari peramal itu, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Tapi saat itu sedang ada antrian di lift mall dan terlihat sangat penuh. Jadi di sini Ayano Koji dan Ibuki pun memutuskan untuk memutar dan mencari lift yang lain. Setelah beberapa saat, mereka pun menemukan sebuah lift yang kosong, lalu memasukinya. Tapi tak disangka, lift itu pun macet dan tidak bisa bergerak. Dan di sini, Ayano Koji dan Ibuki pun sedikit percaya dengan ramalan tadi. AC lift yang tadinya menyala seketika itu pun langsung mati. Dan hal itu tentu saja membuat Ayano Koji dan Ibuki menjadi kepanasan. Jadi mereka pun melakukan segala cara agar tidak mati dalam lift tersebut. Di sini, HP dari Ibuki pun lowbat. Dan satu-satunya harapan adalah HP dari Ayano Koji yang baterainya tinggal 4%. Dan dalam sekejap Ayano Koji pun memutuskan untuk menelpon seseorang yang bisa dipercayanya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi Ayano Koji tidak memberitahu Ibuki siapa orangnya. 30 menit pun telah berlalu, tapi tampaknya tidak ada perkembangan sama sekali. Bahkan, Ibuki yang tadinya mengeluarkan tenaganya untuk menendang pintu keluar lift agar terbuka, kini terlihat sangat kelelahan dan tidak mau menendang lagi. Tapi tak lama setelah itu, pintu lift itu pun terbuka. Ternyata yang ditelepon oleh Ayano Koji tadi adalah Katsuragi dari kelas A, yang memang sudah berteman dengan Ayano Koji. Bahkan Katsuragi itu sangat berhutang budi sama Ayano Koji sampai-sampai ia bilang kalau ia akan membantu Ayano Koji selama itu bukan mengenai ujian sekolah. Di sini ada ceritanya kenapa Katsuragi itu bisa berhutang budi kepada Ayano Koji. Panel cerita pun berpindah ke seminggu sebelum Ibuki dan Ayano Koji terjebak dalam lift. Ini adalah kisah di mana Ayano Koji akan membantu Katsuragi dalam menyelesaikan masalahnya. Dan pada akhirnya Ayano Koji akan akrab dengan Katsuragi. Saat itu, Kushida pun mengirim pesan di grup chat kelompok di kelas D untuk merayakan ulang tahun dari Inogashira. Dan yang menerima pesan itu adalah Yamauchi, Ike, dan Ayano Koji. Tapi di sini Ayano Koji itu sebenarnya nggak senang untuk membelikan kado kepada seseorang yang tidak akrab dengan dirinya. Tapi Ayano Koji itu nggak enak sama teman-teman yang setuju untuk memberikan kado. Jadi dengan terpaksa, ia pun harus membelikan kado untuk Inogashira. Dan yang menjadi masalah lain di sini adalah Ayano Koji juga sedang krisis poin pribadi. Dan Ayano Koji juga tahu kalau Ike dan Yamauchi juga sedang krisis poin pribadi juga. Karena memang kelas D itu sekarang ini sedang bangkrut poin. Karena kebiasaan hura-hura mereka saat baru pertama kali masuk ke sekolah ini. Walaupun mereka menang dalam beberapa ujian terakhir, tapi poin itu akan dibagikan pada awal bulan. Jadi saat ini semua anggota kelas D itu masih pada krisis poin pribadi dalam liburan musim panas kali ini. Jadi di sini, Ayano Koji pun mengusulkan untuk patungan saja untuk memberikan kado kepada Inogashira itu. Setelah Ike dan Yamauchi setuju, akhirnya keesokan harinya,
mereka bertiga pun memutuskan untuk membeli kado di sebuah toko. Setelah sampai di sana, mereka bertiga pun dengan sangat serius memikirkan kado apa yang tepat diserahkan kepada Inugashira. Mulai dari handuk, gantungan kunci, dan boneka beruang. Bahkan saking bingungnya untuk memilih, di sini mereka pun sempat berdebat untuk membeli kado yang mana. Namun tiba-tiba saja, perhatian mereka pun tertuju kepada Katsuragi yang berada di toko yang sama dengan mereka. Awalnya di sini, Yamauchi dan Ike bilang kasihnya kalau Katsuragi itu akan mencuri di toko ini. Karena memang tampang Katsuragi itu yang sangat menyeramkan seperti preman dengan tubuh besarnya, juga rambutnya yang botak. Tapi hal itu langsung diluruskan oleh Ayano Koji bahwa tidak mungkin Katsuragi melakukan hal bodoh seperti itu. Di sini, Katsuragi membeli sebuah kotak hadiah yang cukup spesial untuk membuat Ike dan Yamauchi menjadi penasaran. Di sini, mereka berdua berpikir bahwa Katsuragi itu memiliki seorang pacar. Di sini, mereka juga mendengar percakapan Katsuragi dengan penjaga toko itu, bahwa ia meminta tolong untuk memasangkan kartu ulang tahun dalam kotak kado tersebut dengan tanggal 29 Agustus. Lalu Ike dan Yamauchi pun sempat bertanya kepada Ayano Koji tentang siapakah yang akan diberikan kado oleh Katsuragi. Tapi Ayano Koji pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut. Panel cerita pun berpindah pada malam harinya. Di sini, Ike, Yamauchi, Sudo, dan Kushida pun berkumpul di kamar Ayano Koji. Mereka semua pun membicarakan berbagai hal, tapi topik pembicaraan utamanya itu Ike dan Yamauchi sangat penasaran tentang untuk siapa Katsuragi itu membelikan sebuah kotak hadiah. Menanggapi hal itu, Kushida pun bilang bahwa ia tahu semua tanggal ulang tahun dari siswi perempuan di tahun pertama termasuk juga Hori kita. Tapi Kushida bilang bahwa tidak ada dari siswi perempuan di tahun pertama yang berulang tahun pada tanggal 29 Agustus. Mereka semua pun jatuh dalam kebingungan. Dan di sini Ike pun tanpa sengaja menyebut Katsuragi dengan sebutan botak. Dan hal itu membuat Kushida menjadi marah kepada Ike. Di sini Kushida pun bilang kalau kebotakan dari Katsuragi itu ditimbulkan karena Katsuragi memiliki sebuah penyakit yang membuat semua rambut di kepalanya menjadi rontok. Setelah beberapa saat berdiskusi, akhirnya pertemuan itu pun tidak membuahkan hasil yang berarti. Jadi di sini Ike dan Yamauchi pun meminta Ayano Koji untuk memata-matai Katsuragi. Di sini, Ayano Koji pun sempat menolaknya, tapi ia pun tiba-tiba dipaksa oleh Sudo untuk melakukan hal itu. Dan karena Ayano Koji tidak mau sampai terjadi keributan, maka mau tidak mau ia pun harus menerima tugas tersebut. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, sesuai rencana, Ayano Koji pun memutuskan untuk pergi ke Mall Keyaki, yang merupakan pusat dari keramaian pada musim panas kali ini. Di sini, Ayano Koji pun juga bermaksud untuk memata-matai Katsuragi lagi, karena memang belakangan ini Katsuragi sering bolak-balik ke berbagai toko di Mall Keyaki ini. Dan karena hari itu adalah musim panas, jadi Ayano Koji pun sangat rese dan berniat untuk menunggu di dalam mall saja. Tapi karena ada banyak sekali siswi perempuan dari kelas lain yang sedang menunggu di sana, jadi Ayano Koji pun memutuskan untuk menunggu di samping pohon dekat mall itu saja. Setelah beberapa saat, Ayano Koji pun langsung dihampiri oleh Manabu dan Tachibana. Seperti biasa di sini, Manabu lagi-lagi mengajak Ayano Koji untuk bergabung ke dalam OSIS. Dan di sini Manabu juga bilang bahwa ia bisa menggunakan pengaruhnya sebagai ketua OSIS untuk menjadikan Ayano Koji sebagai wakil ketua OSIS. Tapi ya tentu saja, Ayano Koji pun langsung menolak tawaran tersebut karena memang ia hanya ingin hidup tenang dalam sekolah ini. Namun, Manabu juga menjelaskan lagi bahwa tahun depan sekolah ini akan berubah drastis. Karena memang, wakil ketua OSIS sekarang sekaligus calon ketua OSIS untuk tahun depan itu yang bernama Nagumo sedang berencana merubah peraturan sekolah ini. Dan pastinya ini akan menjadi hal buruk bagi mereka semua. Dan di sini Manabu juga ingin menghentikan rencana Nagumo itu dengan cara memasukkan Ayano Koji ke dalam OSIS supaya ia bisa mengendalikan sekolah ini. Tapi tetap saja di sini Ayano Koji pun menolak tawaran itu dan berkata
bahwa ia tidak peduli sekali dengan nasib sekolah ini ataupun perubahan yang terjadi dalam sekolah ini. Dan yang lebih penting lagi, ia juga tidak terlalu peduli tentang siapa itu Nagumo. Setelah Ayano Koji mengatakan hal itu, mereka pun mengakhiri pembicaraannya. Tapi sebelum Manabu pergi, ia pun berkata bahwa ia akan selalu menyambut Ayano Koji jika Ayano Koji ingin pergi ke ruangan OSIS. Setelah itu, Ayano Koji pun memutuskan untuk masuk ke Mall Keyaki untuk mencari keberadaan dari Katsuragi. Dan saat Ayano Koji memasuki sebuah toko coklat, akhirnya ia pun bertemu dengan Katsuragi yang masih memegang kotak kado yang sebelumnya Katsuragi beli. Di sini, Ayano Koji pun memutuskan untuk mengobrol dengan Katsuragi, dan di sini Katsuragi sempat menanyakan kenapa Ayano Koji berada di tempat ini. Mendengar hal itu, Ayano Koji pun berkata bahwa ia ingin membeli sesuatu untuk seseorang. Setelah beberapa obrolan, akhirnya Ayano Koji pun menanyakan tentang untuk siapa Katsuragi memberikan kotak hadiah itu. Mendengar hal itu, Katsuragi pun berkata, ini adalah hal pribadi yang tidak bisa diceritakan kepada Ayano Koji. Setelah mengatakan hal itu, Katsuragi pun langsung pamit kepada Ayano Koji. Setelah kejadian itu, Ayano Koji pun langsung menemui Ike dan Yamauchi untuk memberi laporan bahwa ia telah menyelidiki Katsuragi, tapi dirinya gagal dalam menguak siapa yang akan diberikan hadiah oleh Katsuragi. Setelah mendengarkan hal itu, Ike dan Yamauchi pun sedikit kecewa, tapi tanpa pikir panjang, Ike dan Yamauchi pun mengambil hipotesis bahwa Katsuragi itu membeli hadiah untuk dirinya sendiri. Di sini, Ayano Koji pun tidak setuju dengan logika berpikir dari Ike dan Yamauchi. Tapi di sini Ayano Koji tidak terlalu memperdulikannya. Setelah itu, Ike pun merasa kasihan kepada Katsuragi. Jadi di sini ia pun mengusulkan untuk membuat pesta ulang tahun untuk Katsuragi. Dan di sini Ike juga mengatakan akan mengajak Kushida untuk membuat pesta ini. Sebenarnya Ayano Koji itu ingin menolak usulan dari Ike. Tapi karena desakan dari Ike dan Yamauchi, jadi di sini mau nggak mau Ayano Koji pun mengikutinya. Mereka pun memutuskan untuk bertemu lagi besok bersama Kushida. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Ike, Yamauchi, Kushida dan Ayano Koji pun pergi untuk menemui Katsuragi dan merayakan ulang tahun Katsuragi. Tapi di sini, Katsuragi pun sedikit kaget setelah mendengarkan kata-kata itu dari Kushida, karena memang ia tidak terlalu dekat dengan Kushida juga anak-anak kelas D. Dan di sini Katsuragi juga bilang dia tidak bisa meladeni mereka semua, karena memang sekarang ini ia akan menemui ketua OSIS untuk mengajukan sesuatu. Lalu, Ayano Koji pun bilang kalau dirinya memiliki relasi yang cukup baik dengan ketua OSIS. Jadi di sini, Ayano Koji pun memutuskan untuk menemani Katsuragi pergi menemui ketua OSIS. Sesampainya di sana, Katsuragi pun langsung menyatakan niatnya kalau dia ingin mengirimkan barang kepada saudara kembarnya yang sedang berulang tahun. Jadi ia meminta izin kepada ketua OSIS untuk melakukan hal itu. Tapi di sini, sang ketua OSIS Manabu pun berkata bahwa hal itu adalah mustahil. Karena memang peraturan utama dari sekolah ini adalah melarang seluruh siswanya untuk berkomunikasi dengan dunia luar, apalagi mengirimkan suatu barang keluar sekolah. Walaupun Katsuragi menyogok dengan menggunakan poin, itu tetap saja tidak bisa dilakukan. Mendengar hal itu, Katsuragi pun menghargai keputusan dari Manabu, karena memang ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika sudah bersangkutan dengan peraturan sekolah. Lalu, Katsuragi pun langsung pamit dari sana. Di sini, Ayano Koji yang masih berada di situ pun berkata kepada Manabu kalau melanggar aturan sekolah itu tidak masalah selama pihak sekolah tidak mengetahuinya. Setelah mendengarkan kalimat menarik itu dari Ayano Koji, Manabu pun tersenyum dan berkata bahwa Ayano Koji boleh membantu Katsuragi. Dan di sini, Manabu juga berkata bahwa ia akan berpura-pura tidak pernah bertemu dengan Katsuragi hari ini. Panel cerita pun berpindah ke kamar Katsuragi. Di sini, Ayano Koji pun pergi menemui Katsuragi dan langsung berkata kalau ia akan membantu Katsuragi untuk mengirimkan kado ulang tahun untuk saudara kembarnya. Awalnya, Katsuragi pun menolak hal itu karena memang itu melanggar aturan sekolah ini.
Tapi di sini, Ayano Koji pun menegaskan kalau Katsuragi ingin mengirimkan paket untuk saudara kembarnya, maka tidak ada jalan lain selain melanggar aturan sekolah. Di sini, Ayano Koji pun bilang kalau melanggar peraturan sekolah itu tidak masalah selama pihak sekolah tidak mengetahuinya. Lalu, Ayano Koji pun menjelaskan kalau kado itu akan dikirim oleh Sudo karena memang Sudo itu sering pergi keluar sekolah untuk mengikuti turnamen basket. Jadi, Sudo memiliki kesempatan untuk mengirimkan kado itu ke tempat pengiriman barang. Dan yang menjadi masalah sekarang ini hanyalah tinggal meyakinkan Sudo saja. Panel cerita pun berpindah ke kamar Ayano Koji. Saat itu, sudah ada Sudo dan Katsuragi. Di sini, Ayano Koji pun menjelaskan semua situasinya ke Sudo. Kalau Katsuragi itu meminta bantuannya untuk mengirimkan kado ulang tahun untuk saudara kembarnya. Awalnya, Sudo pun sempat menolak karena memang itu sangat beresiko juga bagi dirinya. Apalagi pihak sekolah juga mengawasi setiap murid dengan ketat walaupun mereka berada di turnamen. Dan bahkan, mereka itu sampai dikawal kecuali saat ganti baju ataupun saat ke toilet saja. Setelah mendengarkan hal itu, Katsuragi pun sedikit memohon kepada Sudo untuk membantunya. Dan di sini, Katsuragi juga berkata bahwa ia akan memberikan imbalan poin sebesar 100.000 poin. Setelah mendengarkan hal itu, Sudo pun berkata bahwa ia akan membantu Katsuragi. Tapi di sini Katsuragi pun bilang kalau Sudo itu harus mengirimkan bukti melalui rekaman suara HP atau video saat ia mengirimkan kado ulang tahun itu kepada pusat pengiriman barang. Setelah mendengarkan hal itu, Sudo pun agak bingung karena memang HP mereka akan disita oleh pihak sekolah selama turnamen itu. Jadi di sini mereka pun memutuskan untuk menyelundupkan HP Ayano Koji untuk menjadi alat perekam yang disimpan di tas Sudo. Dan karena hal itu, Ayano Koji juga mendapatkan imbalan poin dari Katsuragi sebesar 10.000 poin. Dan di sini hebatnya, Sudo pun dapat mengelabui mata dari pihak sekolah untuk mengirimkan kado itu. Tapi di sini Ayano Koji pun tahu kalau Manabu juga terlibat dalam suksesnya rencana ini. Kejadian tak terduga tak terhenti di situ saja. Saat itu Katsuragi pun mendapatkan pesta kejutan ulang tahun juga dari anak-anak kelas D. Dan Katsuragi yang melihat hal itu pun menjadi kaget, karena memang mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Apalagi Katsuragi yang benar-benar gak dekat dengan anak-anak dari kelas D. Lalu, Ike pun menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada Katsuragi dan berkata itu adalah hadiah yang dipilih oleh Kushida. Lalu semua anak kelas D pun pergi dari sana. Perlahan, Katsuragi pun membuka kotak itu dan ternyata isinya adalah coklat. Setelah itu, Katsuragi pun sedikit tersenyum dan berkata, ini penghinaan jenis baru ya. Dan dari cerita inilah, Katsuragi bisa berhutang budi kepada Ayano Koji. Panel cerita pun berpindah ke kisah antara Ayano Koji dan Horikita. Pada saat itu, sedang terjadi pemadaman air karena memang pipa air dalam lingkungan sekolah itu sedang rusak. Di sini, Ayano Koji pun melihat HP-nya. Dan ternyata ada dua panggilan tak terjawab dari Horikita. Tapi setelah Ayano Koji menelpon balik, Horikita itu tidak menjawab. Tapi setelah kesekian kalinya menelpon, Horikita pun menerima panggilan itu dan berkata bahwa tidak ada masalah apa-apa. Jadi di sini, Ayano Koji pun tidak menanggapinya lagi dan memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya. Lalu, tepat pada jam 9 malam, Horikita itu nelpon Ayano Koji lagi bahwa sebenarnya dia itu lagi ada masalah. Dan ya karena kita tahu Horikita itu tsundere, jadi ya dia gak bisa berterus terang kepada Ayano Koji dan berkata bahwa masalahnya akan selesai jika Ayano Koji itu datang ke kamarnya. Setelah itu, Ayano Koji pun memutuskan untuk pergi ke kamar Horikita dan ternyata salah satu dari tangan Horikita itu nyangkut di botol minuman. Di sini, Horikita pun berkata bahwa tangannya itu tersangkut ketika ia membersihkan botol itu. Di sini sebenarnya Ayano Koji itu sedikit ngakak melihat Horikita, tapi karena ia nggak mau terkena gambar dari Horikita, jadi ia pun memutuskan untuk tetap tenang dan membantunya. Kemudian Ayano Koji pun mencoba menarik botol itu, tapi usaha mereka itu sia-sia. Dan setelah 2 jam mereka berusaha, botol itu tetap tidak mau melepas dari tangan Horikita.
Lalu satu-satunya jalan adalah dengan memakai air sabun. Tapi seperti yang kita tahu, sedang ada pemadaman air di asrama itu, jadi sangat susah bagi mereka untuk menemukan air. Bahkan setiap air mineral yang dijual pun sudah habis dan tanpa tersisa. Di sini, Ayano Koji pun berkata bahwa mereka harus meminta air dari Sudo dan gengnya ataupun Kushida. Tapi Horikita pun menolak dan berkata bahwa ia tidak sudi dan tidak mau meminta air dari mereka. Mendengar hal itu, Ayano Koji pun sedikit memutar otaknya. Lalu ia pun teringat dengan Sakura. Jadi ia pun memutuskan untuk meminta air ke Sakura. Tapi di sini Ayano Koji itu nggak bilang ke Horikita kalau air itu dari Sakura. Sebelum melepasnya, Ayano Koji juga bilang kalau setidaknya mereka itu harus mengabadikan peristiwa ini dengan memfoto tangan Horikita yang terjebak di dalam botol. Lalu sebuah barang pun terlempar ke arah Ayano Koji. Setelah itu, tangan Horikita pun bisa terlepas dari botol tersebut. Sesampainya di kamarnya, Ayano Koji pun iseng-iseng memasukkan tangannya ke dalam botol itu seperti Horikita dan berkata bahwa ini mirip seperti jurus Rocket Punch dari film yang pernah ia lihat. Tapi sialnya, tangan Ayano Koji pun tidak mau lepas dari botol itu. Dan di sini Ayano Koji pertama kali terkena karma karena mengejek Horikita. Panel cerita pun beralih lagi ke kisah antara Yamauchi, Sakura, dan Ayano Koji. Kisah ini pun dibuka dari Yamauchi yang mengirim surat cinta kepada Sakura melalui perantara Ayano Koji. Tapi karena surat itu nampak jelek, jadi Ayano Koji pun memodifikasi surat itu menjadi surat cinta yang normal pada umumnya dan langsung menyerahkan itu kepada Sakura. Tapi di sini Sakura sempat salah sangka kalau surat itu dari Ayano Koji. Namun dengan cepat Ayano Koji pun menjelaskan kalau surat itu dari Yamauchi. Di sini Sakura pun bilang kalau dia itu nggak suka Yamauchi. Dan Sakura pun meminta Ayano Koji untuk memberikannya saran untuk menolak Yamauchi secara halus. Lalu Ayano Koji pun ngasih beberapa saran yang bisa membantu Sakura. Tibalah saat Yamauchi akan menyatakan perasaannya. Dan di sini Sakura itu ditemani oleh Ayano Koji karena memang kalau nggak ada Ayano Koji di sana, Sakura itu bakal gugup menghadapi Yamauchi. Dan tentu saja pada akhirnya Yamauchi pun tertolak. Lalu kisah terakhir pun sama seperti kejadian dalam episode 7 dalam animenya, di mana Sudo dan gengnya itu berniat mengintip cewek yang sedang ganti baju di kamar ganti sebuah kolam renang dengan menggunakan CCTV. Tapi di sini, yang menghentikan aksi dari Sudo dan gengnya itu bukanlah Horikita, melainkan Karuizawa. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Classroom of the Elite-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih yang telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.